19 saya setuju. Saya bacakan Matius ya. 22 ayat 30. Tuhan Yesus berkata, kalau Baca Bang Juma, baca. Saya baca. Wahyu itu 19. saya sesat, tahu nggak? Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, halilintar, halilintar, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan bermuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini Tuhan kau cabul. Matius 22 ayat Wahyu 19 nomor 9. Di sorga Lalu tidak Dia ada kawin. berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sejak menggunakan susu ini sampai sekarang. Anak domba. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. 9 akan menjadi mempelai pengantin perempuan. Yesus mempelai laki-laki, Kristen semuanya menjadi mempelai perempuan. Laki perempuan menjadi mempelai perempuannya Yesus. Jadi Pak Bom nanti di surga akan menjadi mempelai wanita. Pak Martenale, Pak Lamsen, Bisiking, siapa lagi? Semuanya akan menjadi pengantin perempuan. Saya tidak bisa membayangkan Pak Bom menggunakan gaun pengantin perempuan, panjang kumisnya, betisnya berbulu, pakai hat tinggi, terus menggunakan kain pengantin perempuan. Bagaimana malam pertamanya Pak Bom dengan ikanlah saudara-saudaraku di dalam 2 Korintus 11 nomor 2 sampai nomor 3 diterangkan terapak-pak sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu Theos, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Yesus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu, mempertunangkan kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Yesus. Laki-laki jadi perawan untuk mempelai perempuan kepada Yesus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Yesus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Aset rusak. Ini data ini. Laki-laki dijadikan sebagai mempelai yang perawan. Pak Bom jadi perawan. Apanya yang perawan, Cak Ayu? Kalian itu ada-ada aja menghujat Rasulullah dengan berbagai macam tuduhan yang tak ada ilmu yang mendasari, kecuali hanya kebencian. Loh, giliran dibaca dalilnya, perawan suci kepada Yesus adalah seorang laki-laki. Prakak pak pang pang.
otak. Laki-lakinya jadi perawan, apanya yang perawan? Lobang pipisnya perawan. Enggak bang, bukan. Yang perawan muridnya lah bang. Makanya cukup Ketawa nih. makanya ini ibu, tolonglah diskusi baik-baik, janganlah langsung nyeruntuh. Apa sih bang Juma ketawa? Mereka yang menderita masalah tulang dan sendi jangka panjang sedang mencari Ketawa. Pak Bombong jadi perawan, jadi mempelai wanita. Rusak otak. Aduh, hancur. Kebayang. Sadis ini. Kebayang Pak Sadis. Bombon jadi mempelai tuh pakai konde, sepatu pantopel. Ada perang naga. Pakai kebaya. Terbakar lah rambutnya sampai gosong. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Ini kita bukan menghina ya, kita baca dalil Kan menghina. dan juga menjawab hujatan ibu tadi. Yang jelas Apa Bang ibu Andi ini tadi bilang kalau diskusi kenapa Bang Andi? enggak, ibu ini diskusi hanya memang isi kepalanya itu kebencian. Giliran dikik balik gitu, nggak bisa apa-apa. Kesalahan fatal itu Wahyu 28 nggak ada. Nah, maka dia memang lagi nggak mau otak gitu loh, memalukan sekali itu tadi. Lebih parah tadi pagi Bang Andi. Tadi pagi Bang Juma diserang 2 emak-emak. Sampai pagi-pagi Bang Juma diserang emak-emak. I love sayang kamu. I love. Saya bayangkan Pak Bombom turun dari kursi pelaminan menuju kamar pengantin. Saya ada di sini. Kok Iya, ya, jalan-jalan. Kok dibayarkan pula Bang? Iya, kebetulan saya diundang kan. Dia jalan. Kasih Bang. Mulai di Barakallah atas. Bang Hijrah. Jalan lebih Tapi- kulekan dari belakang aku datang lari. Ya, dulu. Tujuh dia dari Deng. belakang. Deng, pakai stagen kan? Pakai stagen Pakai ke besar staker. perutnya. Tapi saya Bodoh. pas dia mau masuk di kamar pengantin, saya dari belakang lari dari jarak 20 meter. Ya, tendang belakang jalan, melayang dia kan, sepatunya terlempar, kondeknya terlempar. Dan tidak cocok tuh. Akhirnya apa yang Nggak muat terjadi? pintu, jadi Gaun ditendang. pengantinnya nyangkut di pintu, jadi nyangkut, robek bajunya itu kelihatan bulu dadanya. Astagfirullahaladzim. Lari telanjang, kemudian leto-letonya ditutupi kan. Aduh, bahaya. Masya Allah. Cukup. Janganlah menghujat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gara-gara Masalahnya berapa gaya istrinya itu? Siapa tahu istrinya Pak Bombong? Istrinya kapan? Bukan ya? inilah tadi Istrinya. kekeliruan ibu ini. Kenapa ya mereka ini memang kebencian selalu di kepalanya gitu. Bawa data salah, menghujat pedofil segala macam. Mana ada kawin mengawin dikasih data ngeyel gitu loh. Makanya ibu ini nanti kalau meninggal itu nanti dibelanjakan, dihias dulu gincu, lipstik biar cantik gitu loh. Nah saya mau nanya, ibu ini nanti kalau meninggal dihias cantik kayak mau ke pesta, itu tujuannya apa ya? Mau lihat Pak Bombo menikah? Iya. Ketawa sama Juma. Allah. Ya Allah ya. Astagfirullah. Kebayang bom pakai konde, pakai wig, bulu mata panjang, anti badai bulu matanya. Ada perang naga, Batera kabur, lari terbirit-birit kesian. Allah. Lucu-lucu cerita. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, Ayo, kita tolong. akan sapa dulu. Pak Din Apa dulu ya? lagi sakit. Si belajar. Ibu-ibu Belajar selamat sore agama apa? Iya. Belajar. Ya. Bang Handi nih oh. Alvino selamat sore agama apa? Alvino.
selamat sore. Iya, agama apa bang? Saya beragama Kristen, Protestan. Iya, Mudah-mudahan iya. normal. Lanjut. Toga Torop ya. Silakan bang, mau tanya sama bang Juma. Allah. Silakan Alpino, ada yang tidak ingin disampaikan? Silakan. Nanti dulu lah saya Kira-kira lagi. apa ya yang disampaikan? Wahyu 28 coba Anda buka. Nih kira-kira bom kayak gini nih nanti. Bang Andi ya gini gak usah dinain lah bang Andi, bising bang. Kira-kira bom kayak gini nanti tuh. Coba tunggu Pade. Jangan Tunggu, ikut Pak De. ini, nggak bagus, masuk di YouTube nggak bagus lah. Oh iya udah Pade. Kacau. Lah, mau mulai laki-laki bahkan undangannya pun kabur kalau kayak gitu. Aduh, parah ini agama. Tadi udah mau bertanya, Bun, kenapa diturunin? Itu belajar mau bertanya, tadi dia mau belajar. Iya, Bunda. Ih. Itu kalau Oh, suaranya nggak ada. itu kalau bom naik motor kayak gitu, Enggak. ya tukang parkir pada kabur. Astagfirullahaladzim. Bom badannya. Makanya diskusi itu ya mari bersahabat. Tanya baik-baik, insya Allah kami jawab. Bagaimana dengan Pak Simon? Silakan Pak Simon. Ada mau disampaikan? Simon selamat sore, agama apa? Apa itu gambarnya Pak D? Matikan Pak D. Simon selamat sore, agama apa? Apa itu? Ih, kalau bising-bising gini langsung turunin aja lah bang Andi. Bising kalau ya. Kagak bersuara. Bom nih, ini Sabar kayak dikit bom lah, nih. Bos. Coba. Belajar selamat sore, agama apa? Mbak Esti, besarin Mbak Esti kayak bom nih. Iya iya Pak De. Bentar Pak De. Wah, ini dia. Iya mirip. Ya apa yang mau disampaikan bang? Gini kan, saya itu banyak tatoan, jadi solusinya untuk, kan saya sekarang udah tobat gitu, solusinya untuk ibadah biar ini gimana gitu. Ya cukup lah ya, sekian gitu. Masya Allah Pak. Oh, Anda menato itu Anda tahu enggak hukumnya, Pak? Iya, waktu itu kan saya belum tobat waktu itu. Enggak, Jadi masih- pertanyaan saya sudah tahu enggak bahwa di Islam itu dilarang mentato gitu? Ya waktu itu tahu, cuma kan saya masih ini kan, waktu itu saya orang nggak bener lah, mantan nggak bener. Sekarang kan udah tobat gitu kan, semuanya maksiat udah saya tinggalin gitu. Ya, sholat aja lah Pak. Tetap niat ikhlas mengabdi kepada Allah, itu nanti kita serahkan atas keputusan Allah gitu ya. Iya, jadi nggak usah dihilangin pakai Dia setrik. ada typing di bawah Pak, katanya solusinya Kalau- tambahin jangan satu lagi dulu. Pak. Bentar. Kalau cara menghilangkannya itu tidak menyakiti badan, silahkan dihilangkan. Tetapi kalau misalnya menghilangkan dengan cara disetrika dan sebagainya, janganlah, bertobat aja udah. Cara lain misalnya disedot gitu ya, bisa disedot ya silakan disedot Pak. Oh iya iya, ya terima kasih. Iya. Karena kan makanya tadi gini Pak, hukum itu berlaku ketika orang itu sudah tahu. Tapi kalau belum tahu, misalnya dia tadinya masih Kristen, di badannya penuh dengan tato, maka dia sholat enggak apa-apa. Karena sewaktu dia mentato dia nggak tahu. Dan bukan orang Islam, tapi yang jadi masalah Anda sudah Islam. Sudah tahu hukumnya pula, kan dilarang. Nah Anda nekat, mentato diri. Makanya itu tadi saya katakan bertobat dengan sungguh-sungguh, semoga Allah itu mengampuni. Kalau memang cara menghilangkannya itu tidak menyakiti badan, silahkan dihilangkan. Tapi kalau sampai disetrika dan sebagainya, janganlah. Gitu. Ya, ya. Ya terima kasih banget gitu ya. Soalnya waktu Yang ngomong waktu Pak itu De saya Sugi. meskipun Iya, waktu itu saya tahu semua maksiat juga, ya saya langgar semua semenjak sering mendengar pencerahan dari Bang Juma gitu kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sering dengar di bawah kan.
sing sangat dibawa, alhamdulillah. Jadi teriris hati saya, kepingin kayak Bang Juma gitu kan. Cuma Masya Allah. ya usia saya kan udah jauh lah, udah di atasnya, baca Quran aja saya belum paham gitu kan. Ya ingin sedikit-sedikit lah Intinya gini loh berubah. Pak Yanto, kami udah paham. Saya lebih mengapresiasi orang seperti Pak Yanto, mengakui kesalahan. Orang yang sudah mengakui kesalahan itu pasti bisa introspeksi dirinya sendiri menuju kepada hal yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Daripada orang sudah salah, angkuh dan sombong, ini lebih berbahaya. Itu intinya Bang. Ya sekarang tugas Anda adalah introspeksi diri, istighfar. Kalau lebih bisa menghilangkan, dihilangkan. Tapi kalau hanya menyiksa diri dan biaya mahal, ya apa adanya saja, ya sholat tobat dan tidak mengulangi lagi hal yang sama. Itu yang penting Bang sebagai seorang muslim. Semoga Abang dimaafkan segala dosa-dosanya, amin. Amin, amin, amin. Ya, ya. Ya, sebelum saya turun, terima kasih banyak ke semua rekan-rekan sahabat muslim. Terutama saya terima kasih banyak dengan pencerahan Bang Juma yang Sama, menyentuh Bang. di hati. Ya, Masya ya. Allah Bang Yanto. Ada satu ayat buat Bang Yanto, boleh nggak? Ya, ya. Ya. Al-Quranul Karim menjelaskan gini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyembuhkan persendian pada usia 60. Dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah kemudian mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari penghimpunan. Itulah hari pengungkap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menghapus ya kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemudian kemenangan yang nyata. Nah, ini ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita yang kemudian merasa bertobat, merasa menyesal atas perbuatan kita pada masa lampau, itu dimasukkan kemudian oleh Allah ke dalam surga. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'an. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kata Allah, mereka kemudian akan masuk ke dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Nah, ini dalil yang sangat luar biasa Pak. Sehingga kemudian ya Bapak yang sudah menyesali perbuatan yang tadi, kiranya kemudian bisa istiqomah di dalam hal yang Bapak inginkan kemudian, yaitu pertobatan. Bertobat dan kemudian mengisi pertobatan ini dengan hal-hal yang baik. Saya kira begitu dari saya Pak ya. Terima kasih, salam kenal. Saya mendoakan kiranya Bapak menjadi umat Islam yang istiqomah di dalam iman dan dimudahkan setiap amalan urusan-urusannya yang baik, baik urusan dunia maupun akhirat. Silakan. Terima kasih. Amin, Masya Allah. Amin, amin. Ucapan yang sama juga buat Bang Juma, juga semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan usianya, disehatkan selalu. Ya, gitu aja mungkin. Amit semuanya rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dibanding dengan bom-bom, sehat badannya, akalnya mati, udah tahu salah, sombong. Dia yang benar. Itu kira-kira perbandingannya Bang. Bom-bom lagi jadi perbandingan. Tapi benar loh ya Bang Juma, saya salut loh sama orang yang mengakui kesalahan. Oh iya Bang. Apalagi di area publik ya, jarang loh orang kayak gitu. Betul sekali. Rata-rata orang sombong gitu loh. Padahal ada kekeliruan di dalam masa lalunya, ditutupi begitu. Jarang orang mau terbuka loh. Salut buat Bapak Yanto. Oke, pasien selanjutnya silakan naik.
dilarang kemudian merubah tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah ancaman keras. Tapi kalau misalnya mereka yang kemudian merubah ini, tetapi mereka tidak tahu hukumnya, setelah tahu ya nggak boleh lagi, ya. Karena kalau kita merubah tubuh, itu sama halnya kita menganggap bahwa ciptaan Tuhan itu tidak sempurna. Dengan demikian kita merasa lebih sempurna daripada Tuhan, karena kita mengganti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau ada yang pesek, ya anggap saja itu adalah ujian. Ada yang mancung, anggap saja itu. pesek disebut pula. Tapi kalau Bang Juma dalam hal kemaslahatan kegunaan fungsi tubuh, misalnya nih, maaf ya, saudara-saudaraku yang bibir sumbing terus dioperasi supaya lancar, kan boleh kayak gitu? Gimana? Misalnya operasi bibir sumbing misalnya, kan boleh? Kalau itu boleh. Boleh. Yang dimaksud ini adalah yang mereka sudah diberikan hidung dua lubangnya, kemudian mereka tambahi satu. Yang kemudian sudah dikasih hidung seperti hidung saya, ditambah lagi dipermancung, kayak gitu-gitu. Itu yang tidak boleh, Bang Andi. Ya. Kalau yang menggundul alisnya kemudian melukis alis baru, Nggak boleh lah. Ngapain coba? boleh. Saya rasa teman-teman ibu-ibu ini udah sering mendengarkan itulah, janganlah dari saya. Iya, iya. Yang paling parah itu ya tadi masalah tato. Apalagi di daerah yang kena wudhu. Nah, ibu-ibu juga nih menjelang bulan suci Ramadan nih, tolonglah jangan pakai kutek yang mengandung alkohol itu. Gimana mau Bolehnya sholatnya? pakai inai. Itu ya, itu yang di kuku itu loh. Kuteks tuh. Ya, Di kunyit, lebih bagus pakai kunyit. ya pakai kunyit Jadi, aja. Melukis alis boleh, mencukurnya yang nggak boleh, mencabut alis nggak boleh, tapi melukisnya boleh. Nggak boleh, Mbak Esti. Boleh, saya pernah baca Pak Desuki dari Terus Abdul buat Somad. apa sih? Itu kan Anda berdandan buat suami, bukan buat Pak Desuki Ya kan kan? Anda berdandan. Karena aku nggak punya suami, Bang Andi, jadi aku berdandan biar ada mau jadi suamiku gitu loh, Bang Andi. Ya Pak Desuki juga nggak mau, Pak. Dia udah punya istri kok. Emang mau dia nyuapin saya? Emangnya aku mau ke Pak Desuki? Enggak lah, maksudnya Emang mau ya berdandan. ngebusin air, nyuapin saya gitu mau? Aduh, rewel bener. Pade, udah Pade, udah orang rumah kan udah baik banget, udah satu aja Pade. Iya, nggak ada penggantinya. Jadi kembali ke topik. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur ada tato di bagian kena wudhu, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Ya kalau tidak kayak tadi Pak ya, Anto, ya istighfar aja. Insya Allah lah, Allah Maha tahu dalam isi hati Anda kan gitu. Tapi ya disarankan lah, mohon hindari melukis diri yang permanen itu di anggota badan yang kena air wudhu. Apalagi tato alis, biasanya. apalagi alis kan itu ditato namanya itu kalau permanen Nah, itu. kalau ditato nggak boleh, tapi kalau dilukis kasih pensil alis boleh, kalau ditato nggak boleh. Iya. Murid-murid semuanya lari meninggalkan Yesus. 10 murid lari. Yudas tidak lari, karena Yudas adalah pengkhianat, bagian daripada penangkap. Sementara ketika kemudian ada orang yang lari dengan melepaskan kain lenan, itu baru genap menjadi 12 orang murid ditambah dengan Yesus 1. Muridnya pada melarikan diri, Yudas tinggal di sana, berarti 11 orang melarikan diri. Lalu siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang di belakang oknum yang katanya Yesus, tapi di belakangnya ada oknum menggunakan kain lenan? Itu siapa, Bang? Yang lolos ini siapa? Nah, Alkitab tidak jelaskan itu siapa. Kalau kita Yohanes. mengikuti siapa yang mengikuti Yesus, kemungkinan Petrus itu sampai pada di perkumpulan di Imam Kayafas kan dia menyangkal Yesus. Kemungkinan dia, karena orang pasti lari takut, wajar lah kan, pasukan datang membawa senjata, pedang semua lengkap, orang takut mungkin. Iya. Kan lari nih. Wajar lah ya. Di data nomor 50-nya kan semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tidak ada lagi Petrus di situ, nggak ada lagi, semua murid melarikan diri. Data nomor 52, 51, 52,
ada oknum pemuda menggunakan kain lenan, setelah ingin ditangkap, maka dia meloloskan diri dengan cara melepaskan kain lenan. Kalau Petrus menggunakan kain lenan, mana ada tanya. Tapi saya bisa membuktikan bahwa yang menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Buktinya? Yohanes 13 nomor 4. Itu sejenak sebelum perjamuan kudus. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Saya kira cukup. Ya itu kan pembasuhan kaki Bang, bukan lari di situ, konteksnya pembasuhan kaki. Iya, tapi Yesus sejenak sebelum penangkapan Yesus menggunakan kain lenan. Nak, matikan, nyalakan lampu. Nyalakan lampu sayang. Bukan, iya gitu. Oke, gimana Bang? Kecuali saya jawaban 2 pertanyaan Abang, terus kita mungkin lanjut lagi next, kapan kita bisa lanjut. Abang buka puasa kan? Baik. Oke. Di dalam saya jawab dari apa perbedaan Matius 27 ayat 5 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ menurut saya. Kenapa? Karena toh yang dipakai juga uang Yudas. Ya contohnya saya menyuruh orang beli. Ya tetap itu walaupun bukan saya yang beli, kan barang yang dibeli kan milik saya. Iya, bukan itu permasalahannya Bang. Itu menurut saya memahami ayat itu bahwa memang di dalam teks Yudas membeli, walaupun orang ahli Farisi yang membeli, tetapi kan menggunakan uang yang Yudas lempar itu. Tetap itu miliknya Yudas karena menggunakan uang dia, meskipun orang lain yang beli. Kalau saya suruh orang beli mobil, beli apa, itu mobil saya, dia hanya beli saja, tapi kan pakai uang saya Bang. Sambut bulan suci Ramadan dengan Ya, dan juga di Yohanes 13 itu beda konteks dengan Yohanes 13 Yesus melepas kain untuk konteksnya membasuh kaki murid Tuhan Yesus, bukan konteksnya untuk proses penangkapan, kan beda konteksnya Bang, tidak bisa kita kawinkan jadi satu. Saya kira itu jawaban saya Bang. Oke, baik. Kita mungkin kapan kalau bisa bentar malam kalau saya lagi ke gereja bisa lanjut atau bisa ya. Nanti saya WA Bang Adrian nanti, kan kami WA. Sip. Ya. Baik Abang Darius. Saya close statement dulu ya Bang. Ya, silakan. Oke. Selamat sore buat teman-teman muslim yang sedang mempersiapkan untuk buka puasa dan tarawih pada malam hari ini. Saya secara pribadi saya minta maaf kalau dalam pembicaraan ada kata ucapan yang salah menyinggung teman-teman yang live maupun yang ada di Komal, khususnya Bang Juma, ada juga Bang Ardiansa, Unirifa dan Bang semuanya. Saya mohon maaf dan semoga ini diskusi ini menjadi persahabatan bukan permusuhan ya. Kita berbeda agama, berbeda pandangan, tetap kesatuan kita tetap dijaga. Tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh menghina Tuhan orang lain, kitab orang lain. Kalau tidak mau dicubit, jangan cubit. Makasih. Oke, saudara. Jadi saya tutup juga ya teman-teman sekalian, umat Islam dimanapun berada. Kenapa pembahasan ini kita angkat? Karena Al-Quran juga membahas tentang penyaliban. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel yang hendak kemudian dieksekusi mati di atas penyaliban itu diselamatkan oleh Allah, lalu ada yang menggantikan beliau. Terlepas siapapun yang menggantikan, yang pasti Nabiullah itu diselamatkan dari angkara murka orang-orang yang ada pada zaman itu. Lalu apakah selesai sampai di sana? Menurut Al-Quran, orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam itu dalam proses penangkapan dan penyaliban terhadap Nabi Isa, mereka melakukan makar. Makar ini tipu daya. Lalu kemudian Allah membalas makar mereka dengan pembalasan yang sebaik-baiknya. Nah, menurut hemat saya, pembalasan inilah yang sedang dinikmati oleh teman-teman kita Kristen hari ini. Mereka kemudian menyembah oknum yang mati di atas tiang salib, mempertuhankan orang yang mati di atas tiang salib, sedangkan narasi Al-Quran yang mati ini bukan Nabi Isa. Begitu juga narasi yang saya sampaikan tadi, menurut Bible yang mati ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Tapi ini adalah pandangan kita berdasarkan Al-Quran dan apa yang kita pahami terkait apa yang ada di Bible. Tidak ada pemaksaan terhadap saudara-saudara Kristen untuk kemudian mengiyakan apa yang kita
sampaikan dan tidak ada pemaksaan dari saudara Darius untuk kita imani apa yang beliau sampaikan.